Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, judul yang akan kita bahas sesuai dengan mata kuliahnya atau sesuai dengan program studinya, fikih dan usul fikih, yaitu tentang sulitnya para ulama dalam menentukan ilat hukum suatu masalah. Dari awal sudah bilang sulitnya, perbedaan pendapat. Kan kita tahu ya, dalam dunia fikih itu setidaknya yang kita kenal ada 4 mazhab. Itu kenapa harus beda-beda? Kenapa nabinya satu, Qurannya satu, hadisnya satu, Tuhannya satu, kita disuruh bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi kenapa dalam hal menjalankan perintah Allah itu umat Islam harus dipecah-pecah jadi beberapa mazhab? Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, faktanya memang sudah terjadi, dan perpecahan dalam hal menentukan hukum itu bukan aib, itu bukan kesalahan, karena toh terjadi juga di zaman Nabi SAW, bahkan terjadi juga di zaman para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan lebih jauh lagi, para malaikat pun juga diberi ruang oleh Allah untuk berbeda pendapat. Ini ngomongin malaikat juga. Kalau malaikat kan nggak punya hawa nafsu, nggak punya kepentingan, nggak punya kelompok pengajian, nggak punya ormas gitu Pak. Emang ada ormas malaikat? Enggak. Iya kan? Jadi nggak ada kepentingan belain siapa gitu kan. Kalau di kita kan bela maju tak gentar membela yang bayar gitu ya. Malaikat kan nggak dibayar sama siapa-siapa. Mereka tuh ibadah mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Tapi kalau menetapkan hukum, sekelas malaikat aja tuh bisa beda pendapat, Bapak. Tapi pernah dengar nggak malaikat beda pendapat? Belum pernah. Bapak pernah dengar kisah penjahat yang membunuh 99 nyawa plus 1 jadi 100, Pak. Itu kan malaikatnya beda pendapat itu, Pak. Yang satu bilang surga, yang satu bilang neraka, gitu kan? Nah, itu malaikat beda pendapat itu, Pak. Ya kan? Nah, kemudian ya ini karena umat terdahulu sih, Pak ya. Kalau kejadian itu di zaman Nabi Muhammad langsung surga aja, nggak pakai beda pendapat. Tapi karena ini adalah kejadian umat terdahulu, pakai beda pendapat. Karena malaikat yang bilang surga gini, Pak, logikanya nih ya, kan udah tobat, kan udah minta ampun, ya enggak? Orang kalau udah tobat minta ampun kan udah nol, ya kan? Ngapain harus disiksa lagi di neraka? Langsunglah ke surga gitu. Tapi malaikat yang satu lagi yang bilang, oh enggak, neraka dulu, tobat, tapi urusan nyawa 99 nyawa masa ya Allah tobat masa gitu doang? Ya enggak lah, ya kan? Kalau harusnya tuh Pak, kalau di umat terdahulu 99 nyawa dia kan harus di kisos, ya kan? Nah ini kisos kagak, di neraka kagak, enak aja, main sorga aja. Nah, celupin dulu neraka gitu kan. Ya, biar seimbang. Kalau nggak gitu, Allah nggak maha adil gitu loh. Gimana dengan korban, keluarga korban dan sebagainya tuh Pak? Pak, Bapak kalau ada di dalam suasana itu ikut mendukung malaikat yang mana Pak? Yang ngajak ke surga apa yang ngajak ke neraka? Nah, kan akhirnya apa kata Allah? Udah diundi aja, diundi. Bayangin masuk surga, masuk neraka diundi Pak. Ukur jaraknya, ya kan gitu. Dari rumahnya yang lama ke tempat dia mati, dan ke tempat dari tempat dia mati ke jarak rumah yang mau dia tuju itu kan.
Kan ternyata sama tuh Pak. Tahu gimana tuh kisahnya? Ternyata sama jaraknya dan diukur tuh. Dan malaikat kan Pak kalau mengukur jujur Pak, nggak pakai kelebihan 2 cm, 3 cm, pokoknya sama persis. Makanya mereka lapor, ya Allah sama nih. Nah gitu. Ya udah, maka di situ Allah menunjukkan kehendaknya. Coba lihat dia nengok kemana gitu. Ternyata nengoknya ke arah yang ke depan Pak, yang mau dia tuju. Masuk surga Pak, gara-gara nengok doang tuh Pak. Ya kan? Gara-gara nengok doang masuk surga dia akhirnya. Tapi saya ingin menunjukkan dari kisah itu bahwa bahkan sekelas malaikat pun yang mereka taat lah, nggak ada urusan malaikat nggak taat. Untuk menarik kesimpulan ini harusnya bagaimana, itu pun bahkan mereka berbeda pendapat gitu. Nah para nabi, para rasul, ya kita udah tahu lah Pak. Ini contohnya Nabi Musa. Nabi Musa kan setelah lepas dari kejaran Firaun, dijanjikan mau dikasih kitab suci Taurat. Cuman syaratnya disuruh munajat dulu selama 40 malam, arba'ina lailatan, ya kan? Begitu Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursina itu 40 malam ya, dia ajak semua kader-kader terbaiknya. Ada 70 orang naik ke atas. Pak 40 malam orang terbaiknya diajak semua. Yang nyisa itu Pak, yang geblok-geblok semua. Ya, yang badung-badung semua. Nah itu yang pada nyembah patung anak sapi. Makanya begitu Musa turun, udah dapat di Taurat nih hasil munajat sama Allah 40 malam, pulang udah bawa lembaran Taurat, bukan lembaran Pak, apa sih, batu. Kan Taurat itu kan tertulis di atas batu, langsung ditulis oleh Allah begitu. Dia bawa itu Pak turun, ya elah nih orang lagi pada nyembah patung anak sapi, baru ditinggal 40 hari. Itu sebenarnya Nabi Musa nggak ditinggal gitu aja sih Pak, itu kaumnya lumayan sih Pak, 600.000 jiwa lah gitu kira-kira yang menyeberang Laut Merah, ya kan, dikejar oleh 1,2 juta bala tentara Firaun, tenggelam Firaunnya, 600-nya selamat tuh di Gurun Sinai. Tapi kata Nabi Musa, Harun, nah ini kan saudaranya nih Pak, sama-sama Nabi, ya kan, Run, lu jagain nih umat kita, jangan milih macam-macam. Kalau saya sih, kalau ada yang macam-macam langsung hukum aja, macam-macam tampol aja, sikat aja, gak usah dibaik-baikin gitu. Musa pergi tuh Pak 40 malam bersama 70 muridnya. Begitu turun udah pada nyembah patung anak sapi kan, yang diomelin pertama kali Harun mana Harun? Wow, langsung dijambak rambutnya, jenggotnya ditarik gitu kan. Itu beda pendapat. Kata Harun, jangan dikerasin, dibaikin aja gitu. Kata Musa, kakak tampol aja begitu. Ini dua saudara nih Pak, kakak beradik, tapi ketika memutuskan perkara, menyikapi satu keadaan, Musa main hajar, Harun main diplomasi gitu. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman, memecahkan masalah. Daud dan Sulaiman beda, padahal mereka tuh hidup sezaman kan sebenarnya. Jadi perbedaan menyikapi satu masalah itu Pak, itu nggak bisa harus sama gitu, nggak bisa. Kalau bersatu kan sama-sama Nabiullah, ya kan, utusan Allah. Cuma dalam hal menyikapi umatnya, nah itu beda-beda. Ini Nabi Muhammad Pak, beda banget sama nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya Pak, kalau umatnya membangkang melawan, ya istilahnya ingkar lah gitu kan. Tadi itu Pak Firaun langsung ditenggelamin di Laut Merah. Nabi Lut itu disuruh sama Allah, kamu keluar dari negeri Sodom ini, ajak pengikut-pengikutmu, nanti negeri Sodomnya akan kita hancurkan. Nabi Nuh bikin bahtera, semua pengikutmu masukin bahtera itu, nanti sedunia mau ditenggelamin, kan begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak mau dia. Padahal seharusnya bisa, itu gunung Taif harusnya dikembalikan tuh Pak sama para malaikat. Cuman kan Nabi bilang enggak, saya nggak mau umat saya hancurkan sendiri, nggak mau, nggak. Jadi saya akan menunggu saja dengan sabar
sampai mereka dibukakan hatinya, dapat hidayah masuk Islam. Dan benar Pak, di akhir dari kehidupan Nabi itu, orang-orang Taif itu kemudian pada masuk Islam dan menjadi pahlawan Muslim sejati. Bahkan Islam banyak disebarkan oleh para sahabat yang masuk Islamnya itu di Injil time. Nah ini kan beda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu. Nah begitu juga para sahabat. Para sahabat tuh ketika menyikapi satu masalah tuh beda-beda. Banyak banget perbedaan yang dua-duanya itu tidak otomatis disalahkan. Masing-masing dibenarkan oleh Nabi. Saya kasih contoh yang paling dasar dulu Pak. Emang dasarnya dari Allah nurunkan ayat Quran berbeda-beda qiraatnya. Nah, karena ayat ini turun, Jibril membaca dengan bacaan yang kayak gini. Nanti ayat yang sama turun lagi dengan bacaan yang berbeda, turun lagi dengan bacaan yang berbeda. Nah, berbeda itu memang dari sumbernya, dari Allahnya, dari Jibrilnya. Jadi kalau sebagian sahabat membaca dengan qiraat yang ini, sebagian lagi dengan qiraat yang itu, yang lain lagi beda lagi qiraat, kita nggak bisa bilang bahwa perbedaan qiraat itulah perpecahan. Enggak, itu memang datang dari Allah dan silahkan saja. Itu contoh sumber dari Qurannya udah beda. Nanti kalau kita ngomongin praktek ibadahnya, begitu juga Pak. Nabi sebagai panutan ya, kan beliau sendiri yang mengatakan khudhu anni manasikakum. Kalian tuh kalau manasik haji ikuti aku, ambil dari aku. Cuma yang masih tetap jadi perbedaan pendapat di antara sahabat, ketika Nabi haji itu ikut haji apa? Apakah Nabi berniat hajinya ifrad, hanya haji doang tidak dicampur dengan umrah, sehingga ketika beliau ada di mikot di Bir Ali itu, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjan, nggak pakai umratan. Apakah itu? Itu kan namanya haji ifrad. Atau beliau memadukan antara haji dengan umrah, sehingga bunyinya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Mengerjakannya satu pekerjaan tapi niatnya dua, sekalian haji juga sekalian umrah. Tawafnya cuma sekali, sa'inya cuma sekali, tapi tawaf itu dihitung sebagai tawafnya haji dan sebagai tawafnya umrah. Nah, itu namanya qiran. Ataukah Nabi mutamattir, hajinya tamattu. Jadi ketika beliau melewati miqat itu, beliau niatnya bukan haji, malah cuman umrah. Umrah yang pura-pura begitu ya. Maksudnya begini Pak. Masuk ke miqat itu Nabi bilang labbaik Allahumma umratan. Ini bukan haji, ini umrah. Begitu sampai di Mekah, jadi orang Mekah, baju ihramnya dibuka karena umrah sudah selesai, kan cuma tawaf, masai, tahallul selesai. Nunggu sampai hari H tanggal 9 Zulhijjah baru ke Arafah. Berangkat ke Arafahnya miqatnya dari rumah di Mekah. Sehingga ketika menembus miqat itu tidak berniat haji, niatnya hanya umrah saja. Nah, hajinya nanti pada hari haknya dia disebut dengan mutamatti atau haji tamattu karena dam. Nah, yang mana dari tiga format ifrad, qiran, tamattu yang dilakukan oleh Nabi itu para sahabat ada tiga pendapatnya. Yang satu bilang Nabi itu ifrad, orang dia bareng kok sama kita. Kita nih semua hajinya ifrad dan Nabi ada di tengah kita, ya pasti ifrad lah. Gitu. Tapi pendapat kedua mengatakan oh enggak, Nabi itu qiran kayak kita. Kan kita bersama Nabi. Yang lain lagi bilang oh enggak, bukan ifrad, bukan qiran. Nabi itu tamattu, ngelewatin miqat tuh niatnya umrah doang, sampai di sana dia buka baju, pakai jadi orang biasa lagi. Tahu dari mana? Yang tahu dari mana orang Nabi bareng sama saya kok, gitu Pak. Tiga kelompok sahabat bareng hajinya sama Nabi, karena Nabi haji cuma sekali Pak, nggak 2 kali, nggak 3 kali, cuma sekali. Tapi cara mereka menarik kesimpulan Nabi ini haji apa, itu bisa beda-beda. Jadi kalau sekarang saya tanya Pak, yang lebih utama haji itu ifrad, qiran atau tamattu? Mana yang paling sesuai dengan
sunnah Rasulullah SAW? Iya, jawabannya ada 3. Tergantung versi yang mana yang mau kita pakai dari para sahabat kan. Nah itu Pak. Nah jadi yang mau kita bicarakan, kenapa kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena ketika menarik kesimpulan, metodologinya berbeda. Di zaman Nabi masih hidup itu pernah ada kejadian, yaitu Nabi melarang para sahabat untuk mengerjakan sholat asar, padahal waktunya sudah masuk dan sebentar lagi juga maghrib. Tapi kata Nabi, kalian tidak boleh sholat asar. Kenapa? Nah saat itu ceritanya Nabi habis dimarahi oleh Jibril, karena setelah perang Khandaq Nabi pulang ke rumah, dikira perangnya udah selesai. Jadi Nabi taruh tuh senjata, baju besi, helm, apa segala macam. Tiba-tiba Jibril nongol dan bilang, siapa yang suruh kamu pulang? Emang kenapa Jibril? Kami para malaikat masih berperang. Loh, bukannya musuh udah kocar-kacir? Allah sudah kirim angin topan, angin puting beliung menghancurkan tenda-tenda 10.000 pasukan Ahzab itu. Kalau itu emang iya, tapi biang keroknya, bohirnya yang membiayai itu semua, Yahudi Bani Quraidah, nah itu masih aman mereka. Sekarang juga ambil senjatamu, berangkat ke Bani Quraidah. Kata Jibril kepada Nabi. Nabi panggil semua sahabat. Ada apa ya Rasul? Kita gak boleh berhenti, masih ada musuh besar kita yang mesti kita habisin nyawanya. Sekarang juga kita berangkat, kata Nabi. Nah itu udah asar tuh Pak, udah sore, ya, udah mau malam gitu. Kata sahabat, siap, kita segera berangkat habis sholat. Kata Nabi, enggak usah pakai sholat, langsung berangkat. Ya Rasul, ini udah asar, masa kita timbang sholat doang, emang nggak boleh gitu? Lah, kata Nabi, la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nabi sambil nunjuk begitu Pak. Udah, nggak ada yang berani sholat, langsung berangkat. Cuma Pak, yang disebut dengan perkampungan Bani Quraidah, benteng-benteng Yahudi itu ternyata jauh Pak. Dan nggak nyandak itu kalau mau sholat asarnya di sono, keburu maghrib bahkan keburu isya. Sehingga ketika mereka di perjalanan harus berhenti untuk ngasih minum kudanya di sumur itu. Sebagian bilang, udah minum, kita sholat asar dulu dah, dikit lagi dong matahari mau tenggelam. Gitu. Yang satu bilang, nggak begitu. Kata Nabi kita disuruh sholat asar di sono, jadi jangan sholat di sini. Cuman kata yang lain, ya kagak bisa kali, kalau kita sampai sono paling juga habis isya. Nah, masa kita kagak sholat? Gitu Pak. Itu ada 2 pendapat. Kita sholat dulu lah, nggak ada sholat asar cuma 4 rakaat doang, ya kan? Sambil nih kuda minum, nah kita sholat, apa salahnya? Tapi kata yang lain, oh nggak bisa. Ingat pesan Nabi tadi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Biarkanlah kita sampai sono besok pagi, kita sholat asar besok pagi. Nah begitu Pak, kalau kita ada di tengah pasukan itu, kita ikut pendapat yang mana? Sholat asar aja dulu, atau nggak usah sholat asar tapi di sono? Ya puyeng kita Pak, ya kan? Puyeng. Itu para sahabat juga sambil perang sambil beda pendapat itu Pak. Begitu udah selesai benteng Bani Quraidah dikuasai, pulang ke Madinah urusan sholat asar belum selesai itu Pak. Belum selesai. Tapi di sini yang menarik Pak, yang pada sholat asar dulu, Nabi nggak salahkan, benar kalian. Dan mereka bangga juga, Tuhan yang benar kita. Apaan mujahidin apa sholatnya tengah malam sholat asar gitu. Tapi ternyata Pak, mereka yang sholat asar di Bani Quraidah dan memang udah malam, oleh Nabi juga nggak disalahkan. Jadi dua-duanya benar. Nah, masing-masing itu punya hujah, ya, punya metodologi dalam menarik kesimpulan hukum yang berbeda dan dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Kejadian-kejadian kayak gitu kemudian menjadikan kita punya bekal. Enggak apa-apa ijtihad itu berbeda, yang penting kuat gitu landasan hujahnya. Bahwa nanti umat Islam lebih milih yang ini daripada yang itu, atau kebalikannya milih yang itu daripada yang ini,
itu urusan mereka. Tapi dua pendapat ini dua-duanya punya landasan hukum yang kuat, yang Nabi pun tidak menyalahkan salah satunya. Nah, begitu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu poin dasarnya begitu. Nah, ketika para ulama kemudian nanti berbeda pendapat, salah satu yang menjadi sumber perbedaan adalah dalam menentukan logikanya, gitu. Saya kasih contoh yang lebih real ya. Ini kan kita lagi banyak maulid nih, di mana-mana kan orang peringati lagi kehidupan Nabi Muhammad, kelahirannya dan sebagainya. Nah, perilaku Nabi Muhammad itu kalau mau ditarik ke garis hukum di zaman kita, itulah salah satu contoh yang paling gampang untuk memberikan gambaran bagaimana para ulama itu berbeda pendapat. Saya kasih contoh yang paling dasar dulu, Pak. Ada hadis sahih, kata Nabi begini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli sholatin. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan umatku untuk bersiwak setiap sholat. Kalau nggak memberatkan, sahih lah hadisnya tuh, Pak. Kita nggak ngomongin sahih nggak hadisnya, enggak. Kita ngomongin hadisnya pasti sahih lah, udah sepakat. Tapi pertanyaannya begini, terus hukumnya bersiwak itu wajib apa sunnah apa mubah? Kalau kita tarik ke tataran hukum, kira-kira gimana? Nabi ngomongnya, kalau aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat. Kita kan sholatnya 5 tuh, Pak. Jadi gosok gigi atau bersiwak itu hukumnya wajib apa sunnah? Nah, di situ nanti para ulama beda pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, tapi kebanyakan sih bilang mubah. Mubah, kenapa? Karena kebanyakan kita, Pak, sholat nggak ada urusan gosok gigi. Karena dokter bilang gosok gigi itu sehari 2 kali, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, habis makan. Kagak ada urusan gosok gigi kalau mau sholat, gitu kan? Dan kalau kita perhatikan, ya, apa hikmah dibalik dari perintah gosok gigi menjelang sholat? Nabi nggak bilang menjelang tidur loh. Nabi juga nggak bilang habis makan gitu, atau katakanlah bangun tidur terus mandi tidak lupa menggosok gigi. Enggak, Nabi bilang setiap sholat. Itu dalam rangka apa kok disuruh gosok gigi menjelang sholat? Kalau kita baca itu, Pak, secara logika, iyalah kan sholatnya berjamaah di masjid, kan safnya rapat-rapat, ya kan? Begitu nabutnya pada bangap semua tuh. Kalau belum gosok gigi kemana-mana tuh baunya. Oh, berarti kan ilatnya adalah untuk kebaikan sosial di masjid, gitu ya. Nah, ada yang bilang gitu, tapi nanti yang bilang, oh enggak, bukan cuma masalah sosial, masalah kesehatan gigi, gitu. Tapi Pak, kalau dikaitkan dengan kesehatan gigi, dokter gigi, kita tanya deh, itu emang caranya gosok gigi emang sehari 5 kali ya? Emang sehari 5 kali, Pak, yang benar. Kalau Nabi bilang sehari 5 kali, dan itu sebenarnya tidak matching gitu sebenarnya antara yang Nabi perintahkan dengan kita ngomong hari ini tentang kesehatan gigi. Gosok gigi itu bukan sehari 5 kali dan tidak harus menjelang sholat gitu. Nah, yang Nabi perintahkan itu kan nggak connect gitu sebenarnya kan. Nah, oke lah, lepas dari itu semua, sejalan sih, sebangun gitu ya, tapi dia tidak matching aman gitu. Nah, disitulah nanti kita temukan para ulama jadi beda-beda pendapat. Kalau yang aslinya dari Nabi itu enggak kayak gitu sebenarnya, tapi kemudian dicocok-cocokin dengan konteks kita kekinian. Dari situ nanti kita temukan, oh, jadi beda pendapat. Oke. Terus masih sekitar gosok gigi juga. Kalau Nabi kan gosok giginya pakai kayu. Kayunya itu kayu pohon apa? Yang kita bilang kayu siwak. Kita semua tahu lah, Pak, ya, kalau ada saudara teman kita pada umroh pasti dikasih oleh-oleh kayu siwak gitu. Itu kayu pohon apa sebenarnya? Bukan korma kok, korma gede kan. Itu batang-batang itu nama pohonnya
arok, pohon arok. Nah, jadi kayunya tuh kayu arok. Cuman kita aja bilang kayu siwak. Ya kalau kata siwak sendiri, siwak itu kan membersihkan gigi, taswik itu menggosok gigi gitu ya. Nah, tapi nama kayunya kayu arok. Pertanyaannya, apakah kita kalau siwak harus pakai kayu arok atau boleh pakai sikat gigi? Yang mana yang menjadi inti dari perintah Nabi? Kayu aroknya kah atau membersihkan giginya? Nah, beda-beda itu Pak. Sekarang gini coba ya. Bapak suka perhatikan kalau di masjid menjelang sholat, begitu sudah dikumandangkan iqamah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu ada jamaah yang pegang kayu sini. Sokok gitu kan. Saya tanya Pak, itu niatnya membersihkan gigi atau menjalankan sunnah Nabi? Kalau niatnya membersihkan gigi Pak, itu tidak pantas. Kenapa? Ya harusnya dia membersihkan gigi di luar, ketika lagi wudhu apa dan sebagainya. Bukan udah berdiri di dalam masjid baru dia sokok. Ini kan ada kotorannya. Terus kotorannya mau dimanain? Mau dipuih gitu, atau dikantongin? Sama aja kan? Gitu. Ini kalau ngomongin bahwa siwak itu judulnya adalah membersihkan gigi. Nah, nampaknya yang kebanyakan dilakukan itu bukan dalam rangka membersihkan gigi, yang menjalankan sunnah aja. Kata Nabi tadi, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Setiap kali mau sholat, nah dia gosok-gosok gitu, nggak ada kotorannya Pak. Ini ibaratnya gini Pak, mohon maaf ya, orang umroh berkali-kali, sekali dia umroh nih Pak, sa'i tawaf, sa'i kan tahallul gundul Pak, digundulin. Besok paginya dia umroh lagi Pak, tawaf, sa'i, gundulin lagi nggak Pak? Kalau mau gundul lagi yang dikerok apaan? Kan nggak ada. Orang rambutnya baru kemarin pagi dikerok, ini sekarang malam ini dia umroh lagi. Nah, saya tanya Pak, kalau kepalanya gundul habis dipelontosin kemarin ambil umroh, sekarang umroh lagi, itu perlu tahallul dipotong rambutnya nggak? Gimana Pak? Ya kan nggak ada, orang baru kemarin pelontos. Jadi biasalah orang kita tuh Pak, kadang-kadang umroh nggak cuma sekali selama di sana, mumpung di Mekah nih gitu kan. Umroh besoknya dia ambil umroh lagi sambil dia keliling ke mana, ziarah-ziarah gitu kan, pulang ambil mikot di Hudaybiyah atau di Jorona atau di mana, umroh lagi kan Pak. Nah itu kepala udah gundul tuh kemarin, gara-gara yang pertama kali datang udah lontos itu. 2 hari kemudian diambil umroh lagi. Nah gimana Pak? Itu katanya kan disuruh tahallul dengan menggunting atau mencukur rambut. Nah rambutnya nggak ada, terus gimana? Ini dalam rangka apa? Formalitas doang, ngambil sunnah, atau memang harus ada rambut yang dipotong? Nah itu ilatnya kan jadi beda gitu kan. Nah kira-kira begitu Pak. Apakah ini ritual saja ataukah memang ada maksud tertentu? Nah ketika membedakan ini ritual saja atau ada maksud tertentu, disitulah kemudian itu yang jadi masalah. Makanya sebagian ulama cenderung mengatakan itu ritual, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada manfaat apa-apa, karena begitu contohnya ya begitulah. Ini contohnya dari Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang begini, Ali itu kan orang cerdas Pak. Seandainya agama itu semata-mata akal dan logika, kata Ali, maka harusnya kalau kita mengusap 2 khuf, itu yang harus diusap itu bagian bawah gitu. Bapak tahu mengusap 2 khuf ya? Pakai sepatu, ya kan? Terus ketika berwudu, batal nih mau berwudu, sepatunya nggak usah dilepas, masih dipakai. Wudu seperti biasa, kita cuci kaki, cuma diusap doang 2 sepatunya itu. Tapi ngusapnya itu bagian atas Pak, gitu, dengan tangan yang basah, dah gitu doang sekali, udah. Itu contoh dari nabinya begitu. Nah, kata Ali, seandainya agama itu berdasarkan akal,
maka seharusnya yang diusap itu bukan bagian atas dong, ya kan? Bagian bawah. Yang kemungkinan kotor ada najis kan bagian bawah, bukan bagian atas. Kenapa kok bagian atas yang diusap oleh Nabi? Itulah bahwa ritual agama itu tidak harus selalu pakai logika, tapi pakai tauqif dari Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan ritual. Nah, bab ini masuk ritual apa masuk logika? Nah, itu para sahabat dulu juga udah banyak yang agak ragu-ragu. Makanya gini Pak, ketika Nabi mau melaksanakan perang Badar, kan Nabi panglima. Cuman mohon maaf nih Pak, Nabi nggak punya pengalaman teknis berperang sebagai panglima seumur hidup. Pernah sih ikut perang Harbul Fijar dan sebagainya waktu masih muda. Tapi kalau memimpin perang sebagai panglima tertinggi, Nabi itu belum pernah. Nah, sementara di antara sebagian sahabat itu banyak yang sudah kampiun, udah jagoan-jagoan perang sebelumnya. Begitu Nabi menetapkan base camp kita di sini, ada seorang sahabat langsung maju menghadap Rasul. Dia nanya begini, ya Rasul, mohon maaf, base camp kita di sini itu tauqifi dari Allah bilang harus di sini, atau itu cuma rohyu aja, cuma logika Anda aja? Emang kenapa? Enggak, kalau memang wahyu kita taat. Tapi kalau itu rohyu Anda, menurut saya yang lebih tepat bukan di sini, tapi di sono. Saya punya sekian banyak argumen, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Begitu Nabi dengerin, wah cakep juga ente, oke kita pindahin ke sono. Nah, itu Pak, apakah itu tauqifi ketentuan dari Allah udah begitu harusnya gubrak, ataukah itu sesuatu yang Allah kasih kesempatan kita, lu pikirin sendiri bagaimana? Nah, batasan itu Pak yang sering kita tuh berbeda. Wah, itu tauqifi dari Allah, udah begitu aturannya. Oh enggak, ini maksudnya kita disuruh mikir bagaimana caranya. Nah, di wilayah menentukan ilatnya, apakah ilatnya karena sesuatu yang memang ada dasar logikanya, kalau dalam bahasa orang sekarang di dalam kalangan para ahli usul fikih itu disebut apakah memang ada maslahatnya ataukah itu memang hanya ritual dari Allah. Kalau maslahat, ya kan, berarti kan harus dikaitkan dengan kemaslahatannya, apa nih manfaatnya gitu. Sama nih Pak, masuk kepada makanan. Pak, babi itu haram kenapa? Kenapa babi haram? Kalau kita baca kitab-kitab fikih yang modern gitu ya, kebanyakan para ulama modern mengatakan di dalam daging babi itu ada cacing pita, ada virus, ada bla 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 dan sebagainya. Sehingga siapapun orang yang makan daging babi akan mendapatkan madarat dari daging babinya itu. Nah itu Pak, biasanya kita sering dengar di dalam ceramah-ceramah dan sebagainya para ustadz menjelaskan kayak gitu. Tapi pertanyaannya, apakah memang itu ilat keharamannya? Nah, ya kalau dulu emang begitu Pak. Tapi sekarang semua yang dia sebut cacing pita, virus, bla 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 semua ternyata bisa diselesaikan ya dengan dimasak sekian derajat ya kan, dengan diolah bla 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 semua hilang gitu Pak semua yang dikatakan gitu ya kan. Pertanyaannya, kalau cacing pita semuanya udah selesai, apa jadi halal? Nah kan enggak juga. Berarti terus haramnya babi itu karena apa? Nah, kelompok yang kedua mengatakan itulah, jangan dicari-cari ilat secara logikanya, nggak ketemu. Kenapa? Karena nanti bisa diantisipasi, tetap babi tapi sehat. Dan terbukti Pak, di dunia ini bangsa yang mengkonsumsi babi itu banyak banget. Orang Amerika makan babi, orang Eropa makan babi, orang Cina makan babi. Dan negara-negara itu kalau kita lihat sekarang dibandingkan negara yang tidak makan babi, negeri Islam, Arab, majuan mana? Majuan yang pada makan babi kan? Gitu. Tuh Pak, di Hong Kong itu main kungfu silat, Jackie Chan, Jet Li, jago tuh Pak kungfunya, pada makan babi. Kalau dibilang makan babi itu bikin lemah, bikin penyakitan, nah Jet Li bisa loncat gitu Pak. Kita malah tidak bisa loncat gitu kan.
Nah, artinya kita akan dipelekoto sama orang-orang ketika kita mencari-cari ilat yang tidak tepat gitu. Maka jawabannya bukan karena itu. Ya jawabannya karena memang Allah haramkan babi, titik, selesai. Itu ritual berarti gitu kan. Kalau dari ritual ya udah selesai. Nah, cuman balik lagi yang lagi mau kita bicarakan, kita umat Islam sendiri kadang-kadang nggak sepakat. Ini ilat keharamannya apa? Apakah karena ada madharat di dalamnya, ataukah karena itu ritual ibadah? Nah, saya nih Pak lagi bukan lagi sih sudah selesai menulis disertasi saya S3 itu judulnya gitu Pak. Ilat keharaman makan. Kita sepakat haramnya, cuman kita nggak sepakat kenapa dia haram. Ya, dari jalur mana kok bisa jadi haramnya itu? Gitu. Contoh nih Pak, alkohol. Alkohol haram nggak Pak? Alkohol itu diharamkan apa enggak? Haram kan? Kita sepakat. Tapi pertanyaannya, haramnya karena apa sebab keharamannya? Apakah karena alkohol itu memabukkan? Ataukah karena alkohol itu najis? Atau karena alkohol itu madharat? Saya menyebutkan ada 3 tuh Pak ilatnya. Tapi para ulama beda pendapat tentang kalau nggak bolehnya sepakat kita nggak boleh. Cuman dasarnya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan alkohol diharamkan karena dia memabukkan. Oke, sebagian kalangan kita sepakat minuman keras mengandung alkohol, ya kan? Maka alkohol itu haram karena dia memabukkan. Tapi pertanyaannya sekarang kita balik. Apa benar alkohol itu memabukkan? Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan sabu? Bagaimana dengan morfin? Bagaimana dengan obat-obatan psikotropika? Dia tidak mengandung alkohol, tapi haramkan, memabukkan. Nah, yang mengandung alkohol kadang-kadang malah tidak memabukkan. Contohnya buah-buahan. Kita punya buah, katakanlah ada durian, ada umbi itu kayak singkong dan sebagainya. Itu mengandung alkohol, bahkan salah satu bahan baku pembuat alkohol. Dia ada alkoholnya, tapi tidak otomatis memabukkan, begitu. Nah, khilafiyahnya di situ, Pak. Makanya kalau ditanya Majelis Ulama Indonesia apa fatwanya tentang alkohol, ada 2, Pak. Ada alkohol yang haram dan ada alkohol yang tidak haram. Kenapa? Karena kesulitan menentukan ilatnya. Sebagian ulama kita mengatakan alkohol itu tidak boleh karena bukan memabukkan, karena najis. Karena najis, alkohol dianggap najis, sehingga nah ini yang banyak beredar di tengah kita, minyak wangi yang dijual itu rata-rata non alkohol. Kenapa? Karena kalau kita pakai buat sholat, minyak wangi yang yang dingin itu najis, gitu kata mereka. Jadi yang satu bilang alkohol tidak boleh karena memabukkan, yang satu lagi bilang alkohol itu tidak boleh karena najis. Oke, masih ada yang ketiga yang mengatakan bahwa alkohol itu diharamkan bukan karena najis, bukan karena memabukkan, tapi karena madharat. Coba aja kalau nggak percaya, beli alkohol 70% hand sanitizer, minum, nggak mabuk, meninggal. Ya, berarti kan alasannya itu karena dia madharat gitu sebenarnya. Itu contoh kecil aja. Nah, para ulama bisa punya kesimpulan akhir yang sama, tapi ketika cari jalan untuk mengharamkannya beda-beda. Nah, kadang-kadang karena jalannya beda, hasilnya juga beda. Nah, itu ada 2 variabel itu, Pak. Ada kesimpulannya sama dengan 3 jalan yang berbeda, ada 3 jalan yang berbeda dan kesimpulannya 3 kesimpulan yang berbeda. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, kita mau bilang apa? Masa kita bilang salah lu, enggak juga kan? Atau masa kita mau bilang makanya kembali pada Quran aja. Woi, ini semua juga lagi pakai Quran. Semua lagi pakai Quran. Cuman bagaimana menarik kesimpulannya, disitulah terjadi khilafiyah. Karena masalahnya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Nah,
ungkapan ayo kembali kepada Quran itu ungkapan yang sudah sebenarnya sudah selesai. Toh semua kita juga pakai Quran, nggak ada yang nggak pakai Quran. Cuman bagaimana mengolah ayat Quran ini menjadi kesimpulan hukum, itulah yang ada dinamikanya. Dan dinamika itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah, sejak zaman para sahabat, sudah ada sejak dulu. Makanya kita nggak usah menyesali kenapa harus ada 4 mazhab, kenapa harus ada beda-beda, kenapa nggak Qurannya satu, pendapatnya satu. Oh iya, nggak sesimpel itu. Sumber boleh sama, tapi cara narik kesimpulan para ulama itu bisa berbeda-beda. Nah, terakhir nih Pak, lalu apa gunanya buat kita kajian kayak gini? Bukannya malah memecah belah, bukannya malah bikin bingung umat. Nah, begini Pak, umat Islam ini memang harus diberi pelajaran sesuai dengan dosisnya. Dosis itu maksudnya gini Pak, obat buat anak itu buat anak, nggak cocok buat orang dewasa, dan sebaliknya buat orang dewasa tidak cocok untuk anak. Jadi memang harus dilihat tingkat kedewasaannya. Kalau masyarakat Islam yang awal, yang belum kenal apa-apa, yang baru semangat doang, baru hijrah doang Pak, kasihlah yang tidak ada perbedaan pendapat. Pokoknya begini lu kerjain, selesai. Tapi, nah yang kadang-kadang kurang tepat itu begini Pak. Mereka anak baru belajar agama, dikasih pemahaman, cuma dosisnya kadang-kadang kelebihan. Apa yang saya maksud dengan dosis kelebihan? Pokoknya yang benar ini, kalau nggak kayak gini, lu salah-salahin aja, kita caci maki aja, kita jelek-jelekin aja. Yang benar ini, padahal dia juga baru belajar agama, ya belum lama sih sebenarnya, bahasa Arab nggak bisa, ya ilmu-ilmu keislaman apakah itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu apa itu nggak punya, baru sekedar ya browsing doang sih gitu Pak, baru sekedar tahu kulit terluarnya, tapi dosisnya kebanyakan gitu. Dosis kebanyakan itu maksudnya yang benar ini doang, yang lain itu salah. Ketika ngasih yang kayak gitu Pak, nah jadi kacau loh Pak. Ya, mereka jadi dengan mudah menyalahkan semua orang. Padahal masalahnya tidak sesimpel itu. Walaupun kecil masalah itu, tapi memang para ulama dari awal sudah panjang perdebatannya. Nah, oleh karena itulah terpaksanya kita harus jelaskan. Jadi gini ya Dek, ini masalah tidak sesimpel yang kamu bayangkan. Para ulama sudah ratusan tahun yang lalu sudah memperdebatkan masalah ini. Contoh, kalau kata mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu, itu kulit dengan kulit suami istri itu membatalkan wudu. Tapi kalau kata Hanafi, bukan kulit dengan kulit, lamastum bermakna jama'tum, kalau suami istri berjima maka batallah wudunya. Itu sudah selesai 1200 tahun yang lalu, sudah selesai. Nah hari ini ente baru belajar agama langsung bilang yang benar yang gak batal, yang bilang batal itu salah. Nah offset Pak dia. Kenapa? Ya taunya baru itu doang, tiba-tiba udah jadi hakim garis, salah gitu Pak. Enggak, itu perdebatannya panjang gitu Pak. Kunut subuh misalnya, kalau menurut Syafi'i kunut subuh itu dalilnya sangat kuat. Makanya Nabi sampai tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai akhir hayat beliau. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Makanya seluruh mazhab Syafi'i sedunia kalau subuh pasti kunut, nggak mungkin enggak. Bahkan kalaupun dia lupa, dia sujud sahwi 2 kali. Dalilnya sahih banget. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, kami tidak menemukan dalil yang kuat karena metodologinya beda. Kalau kata Hanafi, dalil kuat itu harus banyak riwayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, banyak itu mutawatir baru kita pakai. Tapi kalau cuma satu dalil, cuma satu riwayat, kita nggak mau pakai karena cuma satu. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu mempertahankan kunut subuhnya sampai akhir hayat, itu memang dan cuma satu Pak jalurnya. Jadi kalau kata Hanafi, kalau satu nggak memenuhi syarat, kita nggak bisa pakai. Kenapa? Cuma satu riwayatnya, gitu kan?
Tapi kalau kata Syafi'i, yang penting bukan banyaknya, yang penting sahihnya. Satu walaupun kata kita nyambung sama Rasulullah, itu kita pakai. Makanya banyak orang yang nggak tahu konteks ketika Imam Syafi'i mengatakan begini, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Itu dalam konteks itu, Pak. Apabila satu hadis itu sahih, connect sampai Rasulullah lewat jalur orang yang fiqh dan jalurnya nyambung, walaupun cuma satu itu sahih, maka itulah madhabku, aku kunut. Nah, kalau Hanafi nggak begitu. Hanafi, saya nggak penting kualitas, saya yang penting kuantitas, gitu. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ini yang jadi presiden adalah yang pemilihnya paling banyak, walaupun yang milih orang yang diserbu dengan serangan fajar, nggak penting lah, yang penting suara, kan gitu. Tapi kalau Syafi'i enggak, yang jadi pemimpin harus yang pinter, walaupun dia tidak kurang terkenal, tapi dia harus smart, dia harus ngerti banget masalah, walaupun nggak banyak yang pilih, ya kan, itu beda Pak. Nah, itu kan masalah udah selesai, sudah 1200 tahun lalu selesai. Hari ini orang nggak ngerti masalah, tiba-tiba bilang yang benar kunut, yang nggak kunut salah. Atau dibalik, yang benar yang tidak kunut, yang kunut itu keliru, gitu. Ini kan orang nggak ngerti masalah, tiba-tiba sok mau jadi pahlawan kesiangan, yang dengan dalil hadisnya tidak sahih. Hadis tidak sahih, bukan hadis tidak sahih, hadisnya itu ada, cuman cara menarik kesimpulan dari kedua mazhab itu berbeda. Nah, ini yang harus kita jelaskan, gitu ya. Bukan berarti kok masalah kunut diributin, enggak, kita nggak ngeributin, cuman asal tahu aja. Ini gara-gara yang satu kunut yang satu nggak kunut jadi pisah masjid gitu Pak, ya kan? Jadi pulangnya nggak mau makan bareng gitu, jadi musuhan, kan gitu Pak ya. Ini gara-gara menentukan awal Ramadan itu beda antara suami dengan istri, karena masing-masing punya guru ngaji yang beda, suaminya ke sono, bininya ke sono Pak. Nah itu giliran puasa, suaminya mulai puasa, bininya kagak masakin sahur. Kenapa? Orang puasa besok, dengan udah puasa, makan sama keluar ceplok gitu kan. Nah, itu kalau yang nggak tahu Pak. Tapi kalau yang paham kan santai. Teman saya itu Pak, Ustadz juga, dia paham dengan perbedaan itu. Udah yang mana aja bisa dipakai, bahkan dia menganut paham dua-duanya benar. Maksudnya khutbah 2 kali jadilah gitu. Hari ini dia khutbah, besok pun dia khutbah. Nah, menurut dia perbedaan umat itu adalah rahmat. Rahmat itu dalam kurung amplopnya 2. Nah, gitu. Nah, khilafiyah itu Pak, gak bisa dihindari, pasti ada. Sekarang mau kita ributin atau mau kita bedah akarnya. Nah, yang benar kan bukan diributin, kita bedah aja akarnya. Kenapa jadi beda? Coba kita telusuri ke belakang. Oh, logikanya dia gini. Oh, logikanya dia gini. Masing-masing ada logikanya kan? Nah, kalau udah kita bedah, mau kita apain? Kita respect. Kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya, walaupun saya tidak ikut, mohon maaf ya, saya nggak ikut, tapi saya hormati Anda, karena logika Anda tuh benar banget. Dan yang menarik Pak, ketika dulu saya kuliah, kan saya jurusannya memang perbandingan mazhab gitu Pak. Unik, dosen saya itu mazhabnya beda sama saya, karena dia orang Maghrib, orang Maroko, mereka bermazhab Maliki. Saya orang Indonesia, ya masa mau bilang aku mazhabnya Hambali dari mana? Nggak ada, dari kecil nih pasti belajar fikih Syafi'i otomatis, walaupun nggak tahu atau nggak mau tahu gitu ya, tapi pasti Syafi'i lah, ketahuan DNA-nya Syafi'i gitu. Nah cuma ketika beliau sedang menjelaskan 4 mazhab itu, jujur, maksudnya nggak yang kemudian setelah selesai kuliah kita berubah nih mazhabnya jadi Maliki semua karena digiring-giring opininya sama dosen. No, enggak kayak gitu. Beliau jujur aja, kalau Maliki gini dan kalau Syafi'i gini, gitu kan. Pak, justru yang unik, saya jadi semakin mantap dengan mazhab saya, mazhab Syafi'i, justru setelah orang Maliki yang jelasin. Nih, perbedaan di Maliki dengan di Syafi'i begini, logikanya begitu. Saya sampai akhirnya nih, mazhab saya tuh keren juga ya ternyata, gitu loh Pak. Padahal selama ini saya tuh
menjelek-jelekan mazhab saya sendiri. Bahkan saya cenderung untuk tidak usah bermazhab untuk pecah belah, bermazhab untuk itu. Orang agak ngerti lah gitu. Ya namanya juga anak muda belum ngerti agama lah gitu. Begitu ketemu profesor, doktor dalam bidang ilmu perbandingan mazhab, wih, keren nih gitu ya. Dan ketika dia menjelaskan pertama kan dari Hanafi dulu dijelasin panjang lebar gitu kan. Itu opini yang berkembang di kita saat itu di kelas. Berarti yang keren nih, yang hebat nih Hanafi cakep banget dalilnya, mantap gitu kan. Tapi dia bilang, tunggu dulu, itu baru Hanafi. Kita baru bahas satu mazhab. Kita kan perbandingan 4. Sekarang saya mau jelasin yang Maliki. Dia jelasin panjang lebar, kesimpulan kita berarti yang hebat Maliki. Oh, start dulu. Masih ada 2 mazhab lagi. Dia jelasin yang Syafi'i, Pak. Semua dalilnya, logikanya semua. Dan kita bilang, wah, ternyata kita mazhab Syafi'i keren loh dibandingin sama yang 2 itu. Gitu, Pak. Begitu yang terakhir dijelasin, wah, kita juga jadi paham, oh gitu mazhab Hambali. Cakep lah kalau kayak gitu. Berarti semuanya hebat dong. Oh ya, semuanya emang hebat. Lu aja yang pada gak tahu urusan, main jelek-jelekin aja. Gala cuma dibilang, hadisnya tidak sahih, buang gitu. Mensimplifikasi masalah, orang gak ngerti hukum kayak gitu, Pak. Kalau tahu panjang lebar ceritanya, gitu. Jadi kita punya penghargaan. Nah, dari situlah saya jadi punya opini, gitu ya. Bahkan bukan cuma opini, punya cita-cita kuat lah. Saya harus tulis itu semua. Makanya jadilah tuh Pak, fikih perbandingan mazhab, seri fikih kehidupan. Mulai dari toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, terus sampai 18 jilid, semuanya diberikan format dalam 4 mazhab. Gitu. Bukan buat menjelekkan, tapi buat tahu gitu ternyata keadaannya. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan, kita bisa memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kita muslim walaupun kita tata cara sholatnya beda. Ada yang di sini Allahu Akbar, ada yang di sini, ada yang tangan di sini, ada yang lempeng, ada yang jadinya goyang, ada yang tidak goyang, ada yang goyangnya atas bawah, ada yang goyang kanan kiri, ada yang goyangnya muter dan sebagainya, macam-macam kan. Nah gitu. Ini kita mau berantem nih dengan urusan perbedaan begini atau gimana? Ya kalau mau berantem gampang, tinggal salah-salahin aja. Hadisnya tidak sahih, selesai gitu kan. Tidak sunnah, selesai gitu. Tapi apa sesimpel itu masalahnya? Kan enggak, perlu dibedah. Nah, tapi memang untuk membedah kesannya jadi kayak, kok susah banget sih masalah gitu doang. Woi, bukan masalah susah. Anda kalau orang awam nggak usah komen, pakai aja yang mana terserah, kita nggak akan salah-salahin. Tapi kalau Anda penasaran kenapa kok para ulama jadi berbeda pendapat, sini. Ini kita telangin dari awal sampai akhir. Oh begitu ternyata duduk masalahnya, gitu Pak. Ini udah 1 jam. Ini ntar Instagramnya mati Pak. Jadi ya kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahin atau? Silakan yang mau nanya. Pak, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ada empat mazhab di dalam keseharian, dalam menentukan sikap kita apakah tetap mengekskan atau yang lain. Apakah itu juga mesti melihat keadaan kita, maupun juga begini, karena ini perlu rumah dari satu yang lain. Apakah diperkenankan dan bagaimana caranya itu? Apakah langsung aja kita menggunakan mazhab yang tertentu itu? Ini kadang-kadang agak ragu-ragu juga menurut saya. Gimana? Ya, jadi gini Pak. Di Mesir ada perguruan tinggi yang sudah lumayan tua, Al-Azhar gitu Pak ya. Di sana itu ada fakultas syariah. Tapi bedanya dengan kampus saya, kalau saya kan Libya gitu ya, langsung 4 mazhab digabungin jadi satu. Jadi kalau di Azhar nggak begitu Pak. Kalau mahasiswa datang dari suatu negara, maka dikelompokkan sesuai dengan mazhabnya. Anak saya nih Pak berangkat dari Indonesia dan paspor Indonesia, foto di sini kelasnya.
sekelas itu Pak, belajar fikihnya mazhabnya Syafi'i. Yang ngajar dosennya Syafi'i, kitabnya Syafi'i. Tapi kalau inta gitu, dibilang minal maghrib, oh Maroko ya, kelasnya di sini. Kenapa? Dosennya, kitabnya semua itu bermazhab Maliki, gitu. Nanti kalau datang dari mana? India, Cina, gitu kan memang mereka Hanafi kan, Turki gitu. Nah itu dikelaskan sendiri. Jadi ada 4 gitu Pak, 4 kelas yang berbeda. Satu lifting, satu fakultas, satu jurusan, tapi 4 kelas dengan dosen dan kitab yang berbeda. Kenapa? Karena kalau logikanya Azhar, kalian tuh jangan belajar 4 mazhab dulu. Kalian dalami dulu mazhab kalian secara benar. Nanti baru di jenjang berikutnya pasca sarjana kalian belajar perbandingan gitu. Kalau di Libya di S1 saja langsung kasih perbandingan. Bapak tahu kenapa? Karena Libya tidak mampu mengajarkan 4 mazhab di 4 kelas yang berbeda gitu kan. Jadi udahlah, anggap aja mereka udah tahu, terus langsung mazhab perbandingan gitu ya. Jadi yang benar Pak, masing-masing diajarin sesuai dengan mazhabnya saja dulu. Karena kalau langsung 4 termehek-mehek, bingung Pak. Saya kasih contoh nih. Imam masjid kita, ini kan suaranya cakep banget ya. Itu kan sebenarnya beliau punya mazhab tuh Pak, mazhab qiraah. Gimana Ustaz? Antum mazhabnya apa? Qiraahnya siapa? Hafiz kan? Hafiz dari Asim. Kapan-kapan deh coba antum baca Waras gitu. Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Cuma ditimpukin sama jamaah kali ya. Atau Ibnu Katsir gitu misalnya, atau Qalun atau apa gitu. Soalnya jadi susah Pak. Ntar dia bacanya jadi yang rada-rada kagak enak gitu ya kan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada gitu kan. Wah, jamaah bilang aliran sesat ini kayak gini ya, gitu. Kalau udah tampilin yang lain, karena kita tahunya se-Indonesia Raya merdeka, qiraat cuma 1 Pak, hafiz doang. Ya, kalaupun ada imalah kita cuma 1, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha gitu doang. Nah, kalau bacaan jadi suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu gambreng gitu. Jadi kan bingung tuh Pak. Nah kita boleh nggak belajar qiraah sab'ah? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau tajwid masih belum benar Pak, masih melepetan, masih baca alif lam rin, alif lam, nah gitu Pak. Orang baca Yasin tuh Pak, dibaca yang teks Indonesianya. Orang baca Yasin, gitu dia baca ya asin gitu, ya asin. Bacaan garam gimana ya asin? Belum bisa baca Quran Pak. Tiba-tiba mau qiraah sab'ah, kejauhan. Belajar yang benar aja. Iqra kayak 1 2 3 4 5 6 asin kayak. Nanti next berikutnya baru 4 mazhab. Cuma, nah ada cuma Pak. Kalau kita sudah rada-rada mending tahu dikit, begitu kita dengar orang baca Quran dengan riwayat hafaz, ya kita hafaz ya, atau dengan riwayat Qalun, atau riwayat Kumpul, atau riwayat yang lain-lain, kita nggak bilang salah tuh, nggak bilang begitu. Kita bilang, weh hebat itu, pengen dong belajar, gitu Pak, ya kan? Kalau yang udah tahu ceritanya, dan kalau yang belum tahu ceritanya, langsung main salahin aja gitu. Waduh hebat. Waduh, hebat lo gitu. Quran jangan dibakar main. Iya, bukan dibakar main Pak. Emang begitu dari sononya. Gitu Pak. Nah, kita ini masalahnya problemnya 1 Pak. Belajar fikih yang benar itu 1 mazhab dulu sebenarnya. Masalahnya kita loncat. Enggak belajar fikih 1 mazhab. Pokoknya sholat aja. Bagaimana tata cara sholatnya? Lihat aja YouTube. Nah, itu Pak. Ini parah itu kan. Coba deh Pak, saya tanya, Bapak belajar ilmu fikih enggak? Kalau Bapak belajar, saya tanya, kitabnya apa? Ayo, belajar fikih. Kan Bapak sholat, puasa, zakat, haji, itu kan nama ilmunya ilmu fikih. Coba deh sebut, kitab fikih apa yang pernah Bapak jadikan sebagai pegangan dalam belajar fikih? Sulaiman Rasyid, ya kan? Mazhabnya apa? Syafi'i.
gitu. Nggak mungkin enggak, pasti Syafi'i. Atau kalau yang di pesantren lah, belajar kitabnya misalnya judulnya fikih nih ya, Matan Abu Suja, ya kan, Matan Al-Ghaya wa Taqrib, ya Syafi'i, Safinul Najah, ya Syafi'i pastinya. Nggak mungkin Bapak ujuk-ujuk baca kitab langsung mazhabnya Hanafi, nggak mungkin. Kenapa? Nggak ada yang jual di Indonesia, nggak ada yang jual. Kitab fikih mazhab Hanafi di Indonesia nggak ada yang jual. Nah, permasalahannya kenapa kok kita jadi mazhabnya banyak? Bukan mazhabnya banyak, satu pun nggak tahu. Jadi asal baca aja gitu, asal pakai aja. Mazhabnya mazhab kembali kepada Quran dan Sunnah, mazhab bikin sendiri gitu, mazhab yang nggak ada rujukannya. Itu yang terjadi. Nah, di tengah masyarakat yang sudah terlalu akut kayak gitu, kita perkenalkanlah sebenarnya itu ada mazhabnya. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Tidak salah dan tidak aib kalau balik lagi coba pelajari satu mazhab dulu dengan mazhab Syafi'inya, gitu kan? Nggak salah. Kenapa? Karena memang mau nggak mau ya pelajari satu mazhab dulu, baru kita punya perbandingan. Nah, kalau semua langsung kita udak-udak dari satu, kita bikin mazhab baru, mazhab campuran, nah itu malah jadi bermasalah karena nanti tidak boleh dilakukan talfik seenaknya. Talfik bisa pada bagian-bagian tertentu, tapi tidak bisa laksanakan langsung semuanya diudak-udak jadi satu, karena masing-masing punya logika sendiri-sendiri. Jadi imam kita ini Pak, kalau dia mau baca waras aja, kalau dia mau baca hafaz saja, jangan waras dicampur hafaz dalam satu nafas, kan susah Pak. Jadi gini, misalnya dia baca wadduha wal laili idza saja, nggak boleh Pak. Kalau dia mau imalah semua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu kan, sesuai. Tapi kalau dia dari awal udah wadduha, oh berarti itu pakai hafaz. Wal laili idza saja, hafaz lagi, ya kan? Tapi kalau di dalam dua rakaat yang berbeda, enggak apa-apa. Atau kalau dia mau ulangi, enggak apa-apa. Tapi dalam satu tarikan nafas dia enggak boleh langsung dicampur-campur gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, itu pun akan lebih pasnya kalau di depan orang yang sudah paham. Kalau yang belum paham, ngapain show off dengan ilmu yang sudah dimiliki gitu kan? Adalah santai aja, satu mazhab saja. Lebih bagus, nih Pak, imam masjid lebih bagus baca 7 qiraat yang berbeda atau mendingan 1 qiraat saja. Satu aja, biar jamaahnya nggak bingung. Kalau hafaz aja. Ya sesekali dia mau pamer bolehlah dari Jumat gitu kan misalnya. Bacalah yang suratal ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa. Cuman jamaah diulang imu apa imu gitu kan. Nah itu Pak. Jadi kan satu mazhab lebih bagus sebenarnya, lebih mudah. Nah cuman dalam mazhab fikih kadang-kadang kita dari awal sudah dicekokin kalau mazhab Syafi'i itu jelek, mazhab Syafi'i itu dhaif, mazhab Syafi'i itu salah, mazhab Syafi'i itu banyak khurafatnya gitu kan. Karena pelaku mazhab Syafi'inya sendiri memang kadang-kadang nggak mencerminkan kepintarannya Imam Syafi'i sebenarnya. Dia taklid buta dan ngotot dengan taklidnya, nggak bisa menjelaskan logikanya gimana. Jadi kalau dia bela mazhabnya, belanya sebela-belanya tidak logis. Itu orang yang mau bilang aturan cakep tuh sebenarnya. Cuman lu kalau jawabnya kayak gitu, kita jadi gak demen gitu. Kenapa? Karena cara ngebelanya nggak sesuai. Harusnya tuh logika kayak itu cakep banget tuh. Kesimpulannya Asy-Syafi'i itu hebat. Kita semua angkat jempol. Cuman kalau ente ngejelasinnya dengan cara kayak gitu, orang nggak ada yang demen. Kenapa? Anarkis gitu. Nah, harusnya jangan anarkis, harusnya dijelaskan secara akademis. Nah, gitu. Ini loh sebabnya. Kenapa kalau kita itu dalam mazhab Syafi'i sebelum sholat Jumat lebih disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah Jumat, karena itu adalah qiyas dengan zuhur. Karena zuhur dengan Jumat itu memang satu sholat. Apa yang bisa dilakukan pada zuhur bisa dilakukan juga pada Jumat. Ada qabliyah Jumat. Dan bukan bid'ah, enggak. Iya sih ada yang tidak setuju karena tidak ada hadis yang secara spesifik qabliyah Jumat. Tapi mazhab Syafi'i menegaskan
Qabliyah Jumat itu maksudnya qabliyah zuhur karena dikias antara Jumat dengan zuhur gitu. Kalau azan 2 kali, nggak usah ditanya Pak, 4 mazhab azannya 2 kali di Jumat. Kalau yang azannya sekali itu pakai hadis yang ada di zaman Nabi, tapi di zaman Utsman sejak itu Masjid Nabawi sampai hari ini dan 4 mazhab azannya 2 kali. Boleh nggak azan sekali? Boleh. Tapi kalau tanya ikut mazhab mana? Nggak ada mazhabnya. Gitu. Ya azan sekali itu nggak ada mazhabnya. Maksudnya dari 4 mazhab itu ya cuman ya 4 azan 2 kali. Ada qobliyahnya Syafi'i, ya kan? Bapak kalau nggak percaya Bapak ke Mekah lah. Mekah di sana bukan Syafi'i Pak, tapi azannya 2 kali. Nggak cuma sekali. Pertanyaan saya, yang azan sekali pakai mazhab apa? Nggak ada mazhabnya. Tapi pakai hadis Nabi, benar. Nah pertanyaannya, kita mau kayak hadis Nabi atau gimana? Kita balik ke tarawih. Di zaman Nabi Pak, tarawih itu tidak ada orang berjamaah tarawih di masjid kecuali cuma 3 malam doang. Setelah itu ditutup sama Nabi, nggak boleh. Kenapa? Karena kan takut diwajibkan, gitu ya. Jadi kalau kita mau tarawih kayak zaman Nabi Pak, tarawih kita 3 malam aja. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam besoknya libur, sesuai dengan contoh di zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak ada tarawih berjamaah Pak di masjid. Tapi setelah Nabi wafat di zaman Umar dihidupkan kembali dan mereka yang dulu ikut tarawih 3 kali doang di masa Nabi, di zaman Umar mereka melaksanakan tiap malam. Dan dijelaskanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena waktu itu Nabi takut diwajibkan. Oleh karena itu kita perek nggak tarawih sepanjang sampai Nabi wafat. Sekarang alasan takut diwajibkan sudah nggak ada, maka tiap malamlah kita tarawih. Nah kita nih Pak sekarang tarawih itu nggak ikut zaman Nabi, ikut zaman Umar. Kalau ikut zaman Nabi 3 malam doang Pak, ya kan? Senang kita. Dan memang kenyataannya begitu Pak. Di Indonesia rata-rata di Jakarta tarawih yang paling ramai itu kan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya kan? Sesuai sunnah Nabi memang perlu, gitu kan? Kalau udah malam-malam 27 gitu Pak, udah sepi gitu. Jangankan jamaah orang imamnya aja pulang kampung, ya kan? Gitu. Bukan di sini Pak, bukan mau anjung periuk sama nanti gitu. Udahnya Pak, kita pulang. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.